Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang baru bergabung nih ya. Sekarang kita lagi membahas tentang tema apakah wanita ini lebih cepat move on daripada laki-laki. Gimana jawabannya kira-kira? Bener apa salah? Kita lanjutin lagi. Nah masih ada yang penasaran nih ya, tadi Ustaz Syam sempat bilang sebelum iklan katanya ada zikir untuk bisa move on. Nah ini ada tayangan yang berikut ini nih, silakan lihat tayangannya. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya, kan saya habis pisah sama cowok saya. Wah, tapi saya masih gelisah, selalu kepikiran dia terus. Kalau seandainya saya mau zikir gitu, biar hati tenang, saya harus zikir apa ya? Ini bagus ini pemandangannya, di mana itu Ustaz Syam? Ada di tempatnya, kafe gitu. Di kos-kosan. Iya. Tapi Karena belakang gedung-gedung pemandangannya tinggi bagus. kelihatan. Kayak di luar negeri ya, Kayak di padahal luar cuma negeri. di luar rumah. Rooftop. Sekarang kita mau minta penjelasan nih buat jamaah yang ada di rumah juga banyak yang bertanya. Emang ada bener nih katanya zikir yang mampu begitu dahsyat hingga mampu membuat orang itu bisa move on. Khususnya para wanita karena hatinya yang begitu sensitif. Nah mohon izin menjelaskannya, silakan guru kita Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, dan Mas Fadli, serta guruku yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Kalau berbicara tentang hati, hati kan modal manusia. Di dalam hatilah ditaruh iman itu. Di dalam hatilah iman ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hati ini sudah dipenuhi dengan penyakit, kemudian terlalu mencintai makhluk, maka disitulah susah untuk mengingat atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Ya kan, tertutup hatinya. Kenapa tertutup? Karena dia menutupnya dengan perasaan-perasaan mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana mengobatinya? Adakah zikrullah itu mengobati hati? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Kemudian adakah zikir khususnya? Ternyata berkata para ahli hikmah tidak ada sigat atau tidak ada nas yang kalimat-kalimat yang khusus untuk berzikir itu. Jadi zikir itu nggak ada kalimat-kalimat khususnya. Walaupun bacaan-bacaan wirid itu ada dari Rasulullah SAW. Contoh subhanallah, alhamdulillah, kemudian subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi yang membuat ketenangan dalam diri seseorang tidak ada yang namanya zikir-zikir khususnya. Tapi zikir secara umum. Zikir secara umum tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa bacaannya. Apapun zikirnya, ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan menjadi tenang. Maka Allah katakan begini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan berbaring sekalipun mereka mengingat Allah. Berarti zikirnya beda-beda. Ada zikir orang keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ada zikirnya orang yang sedang bekerja, rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Intinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat bahwa yang terjadi ini adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kesimpulan daripada zikir itu apa sebenarnya? Kesimpulan daripada zikir adalah rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kesimpulannya, wahai Tuhan, tidak ada satupun yang kau ciptakan itu batil atau sia-sia. Engkau ciptakan sakit hati adalah ada hikmahnya. Engkau ciptakan aku berpisah dengannya adalah ada hikmahnya. Engkau ciptakan yang namanya kegagalan ini berarti ada hikmahnya. Inti daripada zikir yang membuat seseorang tenang adalah selalu mampu untuk mengambil kebaikan dari setiap apapun yang terjadi. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma susahnya kalau nggak ditentukan teksnya ada kekurangannya juga Mas Fadli. Apa tuh Ustaz Syam? Kadangkala kita orang Indonesia tuh zikirnya terlalu banyak gitu ya. Betul, panjang banget. Panjangnya tuh gini, dia tertimpa musibah, zikirnya bukan mengingat Allah. Aduh nasib, nasib. Oh, itu keluh itu. Zikirnya nasib. Keluhan, Iya. keluhan. Kenapa ulama kita mengajarkan baca ini, baca ini, baca ini? Bukan bid'ah. Tapi kenapa mereka membaca itu? Karena orang Indonesia zikirnya beda-beda.
aduh nasib, 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 nasib. Bukan mengingat Allah, maka ditentukanlah bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, bacalah astaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah sebagai zikir. Kenapa? Karena mungkin yang terjadi atas kesalahan sendiri, atas kelalaian sendiri. Maka memohon ampun kepada Allah supaya bisa move on. Oh, kenapa saya disuruh istighfar sama guru saya? Oh, ternyata karena saya yang berbuat dosa sehingga balasannya seperti ini. Oh, ternyata karena saya kurang peka terhadap sesuatu, maka saya yang menyebabkan ini terjadi. Maka itulah zikir yang terbaik. Nah ini jadi bicara masalah tentang kembali mengingat Allah Benar. tadi itu. Jadi Heeh. bukannya dengan keluhan-keluhan tapi Iya, mengingat Allah mudah-mudahan menenangkan hati. betul. Nah tapi